Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya pagi ini? Tetap semangat untuk belajar? Oke, jadi harus tetap semangat ya untuk belajar. Ingat, kalian ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penunggu atau calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Nah, kakak mau menyapa nih buat adik-adik yang sudah standby di pagi hari ini untuk excited belajar materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak mau cek sudah dari sekolah mana yang sudah hadir? Oke, jadi sudah ada dari SMA 11 Goa. Oke, gimana kabarnya semua yang ada di Goa? Oke, semangat belajar ya pagi ini. Oke, terus ada SMA 8 Wajo. Oke, halo adik-adik. Oke, ada SMA 10 Lutin, ada SMA 18 Bulukumba, ada SMA 12 Bone, dan ada SMA 7 Baru. Jadi ini adalah beberapa sekolah yang sudah hadir untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu yang tengah mendampingi putra-putri terbaik kita yang ada di sekolah hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, bersama dengan Kak Andrean Jinsreil, jadi selama 45 menit ke depan, kita akan belajar atau membahas soal-soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar satu komponen tentang materi bahasa Indonesia UTBK, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disebut PBM. Dan kali ini kita akan belajar materi UTBK Bahasa Indonesia khususnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasanya kita singkat dengan istilah PPU. Nah, jadi adik-adik kalau mengingat aturan yang ada, kalau misalnya di ujian SNBT nanti, kalau untuk PPU itu ada 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup sampai 1 menit adik-adik kerjakan. Makanya sudah dari sekarang, apalagi sudah H-75 ya UTBK mulai dari hari ini. Oleh karena itu adik-adik harus terus berlatih mengerjakan soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang di soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan di soal nomor 2. Di situ soalnya kalau adik-adik perhatikan, dia itu menjelaskan tentang kalimat aktif. Nah, jadi Kak, gimana cara kerjanya kalau misalnya di soal dia mintanya kalimat aktif? Nah, kalau misalnya di soal dia minta berkaitan dengan soal kalimat aktif, itu kita bisa cek dari kalimatnya itu yang berupa predikat. Berarti di soal ini berkaitan dengan pola kalimat. Nah, pola kalimat itu ada berapa? Ada yang tahu enggak? Atau ada yang masih ingat kira-kira pola kalimat itu totalnya ada berapa? Oke, jadi ada 5 ya. Ada yang bisa sebutkan? Oke, jadi kalau familiarnya biasanya itu disingkat dengan SPOK. Jadi S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu keterangan. Tapi adik-adik harus ketahui kalau misalnya pola kalimat itu masih ada satu lagi. Jadi yang satu lagi itu namanya fungsi kalimat pelengkap. Jadi totalnya ada 5. Tadi kakak jelaskan kalau misalnya kita mau mencari kalimat aktif, berarti kita fokus di predikatnya. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai predikat, predikat itu seperti apa Kak? Nah, kan kalau misalnya subjek, kakak rasa pasti kalian sudah sangat familiar ya, karena subjek itu biasanya orang, benda, atau hal yang dibahas. Jadi itu adalah subjek. Misalnya, saya membeli baju, berarti tokonya di situ siapa? Nah, di kata saya. Nah, itu kan subjek ya. Nah, tapi kita mau fokusnya di predikat untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi untuk predikat itu
dia tugasnya apa? Jadi tugasnya itu dia menjelaskan subjek. Oke, jadi kalau predikat tugasnya dia adalah menjelaskan subjek. Jadi bisa disimpulkan kalau apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan oleh predikat. Dan sekarang, Kak, gimana sih cara menentukan predikat? Nah, adik-adik harus ketahui kalau misalnya ciri-ciri predikat, dia itu biasanya berupa kata kerja atau istilahnya itu verba atau verb. Nah, jadi ini kalau misalnya untuk predikat. Dan sebagaimana kita ketahui kalau misalnya kata kerja itu kan identik dengan katanya itu yang menggunakan imbuhan. Nah, jadi ingat saja ciri-ciri dari predikat, dia itu berupa kata kerja yang identik dengan kata kerjanya itu menggunakan imbuhan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita membahas tentang jenis kata mengenai kata kerja, itu kan dibagi dua ya adik-adik. Nah, ada yang aktif, ada yang apa kira-kira? Oke, jadi ada yang pasif. Nah, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, sekarang kita mau bahas untuk yang aktif dulu. Kak, maksudnya aktif itu yang kayak gimana? Jadi kalau misalnya untuk yang aktif itu berarti lagi sedang melakukan. Berarti kira-kira dia pakai imbuhan apa? Oke, dia pakai imbuhan awalan me. Oke, awalan me, termasuk kalau misalnya imbuhannya itu dia pakai imbuhan awalan me akhiran i atau awalan me akhiran kan. Misalnya, saya mencuci baju. Oh, ada kata mencuci. Mencuci itu pakai imbuhan me, awalan me, dan akhiran i. Berarti dalam hal ini, di kalimat itu dia aktif karena sedang melakukan. Apa yang dilakukan yaitu aktivitas mencuci. Dan satu lagi, ada yang berupa kalimat aktif selain imbuhan me. Oke, jadi yang kedua ada imbuhan ber. Oke, nah misalnya saya bernyanyi, oh berarti itu lagi sedang melakukan, berarti dia aktif. Jadi bisa disimpulkan kalau aktif itu predikatnya dia pakai imbuhan me atau meimekan atau imbuhan ber. Jadi seperti itu ya. Berbeda kalau misalnya dia kalimat pasif. Jadi kakak jelaskan juga ya untuk kalimat pasif karena next soal kita akan bahas juga mengenai pola kalimat. Jadi kan kalau misalnya kalimat pasif itu dia ditandai dengan imbuhan di, ada 3, ada ter, dan imbuhan awalan ke akhiran an. Jadi adik-adik, kalau misalnya di predikatnya dia pakai imbuhan di, ter, dan ke an, berarti otomatis dia itu masuknya kalimat pasif. Nah, sekarang kita fokus kembali ke soal nomor 2 yang dimintakan adalah kalimat aktif. Berarti secara logika, biar lebih memudahkan, kita cek yang dimana predikatnya itu dia berupa imbuhan yang pakai imbuhan me atau meimekan atau imbuhan ber. Oke, sekarang kita cek yang opsi alfa ya. Nah, kita lihat yang alfa di situ dikatakan dia terjatuh setelah mencuri uang. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, tadi subjek apa? Oke, subjek itu kan dia pelaku, bisa benda, tapi juga bisa masuk hal yang dibahas. Nah, di alfa jelas pelakunya enggak? Oke, jelas ya. Pelakunya itu adalah di kata dia. Nah, jadi ini adalah subjek. Nah, mengingat fungsi predikat yang tugasnya menjelaskan subjek, berarti otomatis subjek sama predikat itu selalu beriringan. Di mana ada subjek berarti ada predikat. Nah, sekarang kita lihat berarti setelah kata dia itu sudah otomatis predikat. Nah, predikatnya itu kalau kita lihat di kata saja dia pakai imbuhan enggak? Nah, dia pakai imbuhan ya. Nah, jadi dia pakai imbuhan apa? Terjatuh kata dasarnya apa? Nah, terjatuh kan kata dasarnya jatuh ya. Berarti otomatis kalau kita cek di sini berarti di predikat di opsi alfa dia pakai imbuhan ter. Sekarang coba lihat yang tadi kakak tuliskan. Kalau ter itu dia jatuhnya masuknya yang aktif atau pasif? Oke. Pasif ya. Nah, di sini jelas kakak tuliskan ter. Berarti untuk yang alfa ini bukan jawabannya karena kita mau cari yang kalimat
aktif. Begitupun kita lihat yang bravo. Yang bravo di sini kakak mau tanya kira-kira subjeknya apa atau hal apa yang dibahas. Nah, hal yang dibahas itu adalah berkaitan dengan apel. Nah, berarti oke. Nah, jadi yang dibahas adalah apel itu berarti ini jatuhnya dia masuknya di subjek. Dan otomatis kan karena tugasnya predikat itu menjelaskan subjek, berarti setelah subjek itu otomatis adalah predikat. Dan kalau kita lihat kata selanjutnya dia pakai imbuhan, otomatis ini predikat. Dan kemudian kalau kita cek dia pakai imbuhan apa, dia pakai imbuhan apa kira-kira. Nah, dia pakai imbuhan di. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di catatan yang kakak berikan, note yang kakak berikan, di situ masuknya di aktif atau pasif. Oke, dia masuknya apa? Pasif. Berarti lagi-lagi kita belum dapatkan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat yang Charlie. Nah, berarti bravo bukan ya? Yang Charlie di sini kalimatnya dikatakan rumahnya kemasukan air setelah hujan berhari-hari. Nah, jelas nggak di sini subjeknya? Nah, kalau mau tahu kira-kira kalimat itu dimulai dari subjek atau tidak, tips dari kakak bilang saja kayak gini. Hal apa yang dibahas di kalimat itu? Kalau jawabannya ada, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Oke, kita terapkan aplikasikan di opsi Charlie. Hal apa yang dibahas di kalimat Charlie? Yang dibahas adalah kata rumahnya. Berarti sudah jelas kalau misalnya yang Charlie itu subjeknya itu adalah rumahnya. Berarti setelah subjek kan otomatis predikat ya, karena dia menjelaskan subjek. Dan kalau kita lihat di sini, clue-nya itu dia pakai imbuhan, pakai imbuhan apakah? Kemasukan itu kata dasarnya apa? Nah, kemasukan itu kata dasarnya masuk. Berarti secara logika dia pakai imbuhan awalan ke dan dia pakai imbuhan akhiran an. Nah, sekarang kita sudah dapatkan imbuhan yang digunakan. Ke an itu dia masuknya di aktif atau pasif? Nah, dia tetap masuk di pasif. Jadi ingat, perlu adik-adik hafal di ter dan kan itu masuknya di kalimat pasif. Oke, berarti untuk yang alfa juga ini salah berarti. Nah, sekarang kita lihat yang delta. Yang delta jelas ya pelakunya ya, otomatis dia itu dimulai dari subjeknya ayah. Setelah ayah kan otomatis dia predikat, berarti predikatnya membelikan. Nah, sekarang kita lihat memberikan itu kata dasarnya apa? Beli ya. Oke, jadi dia karena kata dasarnya beli, berarti otomatis dia pakai imbuhan me dan akhiran kan. Lihat, kira-kira dia masuknya di aktif atau tidak? Nah, sudah dapat ya jawabannya ya. Karena kalau aktif itu dia predikatnya bisa salah satunya itu imbuhan awalannya akhiran kan. Jadi seperti itu kalau misalnya mengerjakan soal mengenai menentukan dia itu masuknya kalimat aktif atau tidak. Berarti karena kita sudah dapat jawabannya, berarti untuk soal nomor 2 dia jawabannya adalah bagian delta. Dan adik-adik kalau misalnya sudah dapat, oke. Nah, di sini kakak lihat ada Tiara dari SMA 1 Goa, dia jawabnya delta. Nah, katanya di situ dia katakan memberikan itu aktif dan diikuti oleh objek. Iya, jadi sangat benar sekali ya. Nah, kemudian ada juga dari SMA 1 Endrekan. Nah, kalau SMA 1 Endrekan dia jawabnya error. Nah, kalau error kita bahas ya, apakah error memang dia masuknya kalimat aktif atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan di opsi error, dia dimulai dari subjek otomatis ya, karena yang dibahas itu adalah peranan ibu. Nah, berarti ini subjek. Berarti setelahnya itu adalah predikat. Predikatnya itu dikata diperlukan. Dan sekarang kakak mau tanya nih, kalau diperlukan itu dia kata dasarnya apa? Nah, perlu ya. Nah, karena dia kata dasarnya perlu, berarti dia pakai imbuhan apa? Dia pakai imbuhan di dan akhiran kan. Kalau di tadi itu seperti yang kakak jelaskan, dia harusnya masuk di kalimat pasif. Nah, makanya untuk yang error itu sudah otomatis bukan jawabannya karena dia pasif. Nah, it's okay ya. Benar-benar kalian hari ini sudah tahu bagaimana cara kerjanya kalau misalnya mengerjakan soal mengenai kalimat aktif. Jadi ingat saja note atau catatan yang kakak berikan. Lihat, kalau aktif
Predikatnya itu dia pakai mekan atau ber, dan kalau pasif dia pakai di, ter, dan awalan keakhiran an. Kakak rasa kalau kalian sudah menghafal ini sepersekian detik, kalian bisa jawab soal seperti ini. Oke? Gimana untuk soal nomor 2, aman?